Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pewarisan sifat. Tahukah adik-adik mengapa anak-anak memiliki kemiripan dengan orang tua? Ayo temukan jawabannya di video ini. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu dapat mengetahui peranan materi genetik, kromosom, DNA, dan RNA dalam penentuan sifat. Yang kedua, dapat mengetahui istilah-istilah dalam ilmu genetika. Dan yang ketiga, dapat mengetahui penulisan lambang gamet. Bagian terkecil penyusun makhluk hidup adalah sel. Di dalam sel terdapat inti sel, yang di dalamnya terdapat kromatin, benang pembawa sifat keturunan. Benang kromatin akan membentuk kromosom. Kromosom adalah struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. DNA adalah molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup atau gen. Gen ini yang sangat berperan dalam pewarisan sifat. Terdapat materi genetik yang disebut gen. Apa itu gen? Gen adalah kode yang diwariskan ke generasi berikutnya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup. Gen diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Terdapat dalam kromosom. Gen berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Gambar untaian molekul DNA pada suatu sel. DNA atau deoksibonukleik asid. Gambar A adalah struktur helix dari DNA dan gambar B adalah struktur kimia parsial DNA. RNA atau ribonukleik asid. Gambar A adalah struktur untai tunggal molekul RNA dan gambar B adalah struktur kimia RNA. Perbedaan DNA dan RNA. Letak DNA itu di mitokondria, nukleus, dan kloroplas, sedangkan letak dari RNA di ribosom, nukleus, dan sitoplasma. Gula DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan gula RNA yaitu ribosa. Bentuk dari DNA yaitu double helix atau rantai panjang, berpilin, dan ganda, sedangkan bentuk dari RNA yaitu monohelix, rantai pendek, tidak berpilin, dan tunggal. DNA memiliki basa nitrogen, purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, timin. Sedangkan RNA memiliki basa nitrogen, purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, urasil. Kadar dari DNA itu tetap, sedangkan dari RNA memiliki kadar tidak tetap. Fungsi dari DNA yaitu sebagai pewarisan sifat dan sintesis protein. Fungsi dari RNA untuk sintesis protein. Genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. George Johann Mendel yang disebut Bapak Genetika yang menemukan ilmu genetika menggunakan penelitian menggunakan kacang Elcis atau kacang kapri dengan nama ilmiah Pisum sativum. Alasan Mendel menggunakan kacang Elcis atau kapri dalam penelitiannya adalah 1. Kacang kapri bersifat autogami dan alogami. Autogami adalah penyerbukan sendiri, sedangkan alogami adalah penyerbukan silang. Kacang kapri memiliki varietas yang kontras, yaitu contohnya panjang batang ada yang tinggi ada yang pendek, letak bunga ada yang di ketiak batang dan ada yang di ujung batang. Bentuk polong ada yang halus dan ada yang keriput, warna polong ada yang hijau dan ada yang kuning, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Alasan-alasan lain yaitu cepat menghasilkan keturunannya banyak, varietas yang kontras, dan umur yang pendek. Itulah alasan Mendel kenapa menggunakan kacang kapri dalam penelitiannya. Istilah-istilah dalam ilmu genetika. Yang pertama ada parental, dilambangkan dengan P besar untuk induk atau orang tua. Yang kedua ada filial, dilambangkan dengan F kecil untuk keturunan.
Keturunan dibagi menjadi dua, ada F1 keturunan ke-1 atau anak, dan F2 keturunan kedua atau cucu. Orang tua, parental, F1 keturunan ke-1 itu untuk anak, F2 keturunan kedua itu untuk cucu. Yang ketiga ada gen. Gen, faktor pembawa sifat keturunan. Gen dibagi menjadi dua, ada gen dominan dan gen resesif. Gen dominan adalah gen yang menutupi atau menang, ditulis dengan huruf besar. Sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutupi atau kalah, ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya ada genotif. Genotif adalah gabungan gen yang sifatnya tidak tampak atau tidak terlihat dari luar, dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Genotif dibagi menjadi dua, ada genotif homozigot dan ada genotif heterozigot. Genotif homozigot ditulis berupa gabungan huruf yang sama persis. Contohnya A besar, termasuk genotif homozigot dominan. Sedangkan A kecil termasuk genotif homozigot resesif. Yang kedua ada genotif heterozigot. Ditulis berupa gabungan huruf yang tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan seterusnya. Selanjutnya ada fenotif. Fenotif adalah sifat-sifat yang tampak atau terlihat, biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya yaitu ada warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk telinga, dan lain-lain. Selanjutnya ada alel. Alel adalah pasangan gen dalam kromosom yang sama. A besar, A kecil. A besar berpasangan atau sealel dengan A kecil. Selanjutnya ada hibrid dan hibridisasi. Hibrid adalah hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Sedangkan hibridisasi adalah mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat-sifat unggul. Selanjutnya gamet atau sel kelamin yang terdiri dari sel ovum dan sel sperma. Penulisan lambang gamet, ketentuannya yaitu yang pertama, jika berasal dari genotif homozigot, maka ditulis satu huruf genotifnya. Sedangkan, jika berasal dari genotif heterozigot, maka ditulis kedua huruf genotifnya secara terpisah. Contoh soal, tentukan gamet dari genotif A besar, A kecil, dan A kecil. Jawab, A besar, gametnya A besar. Ditulis satu huruf saja karena bersifat genotif homozigot. A besar, A kecil, gametnya A besar dan A kecil. Ditulis kedua huruf genotifnya secara terpisah karena berasal dari genotif heterozigot. Dan A kecil, gametnya A kecil saja. Ditulis satu huruf saja karena genotifnya homozigot. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya di part 2 tentang persilangan monohibrid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.